Halo semuanya, di video ini saya akan demokan aplikasi hasil dari kelas Full Stack Flutter Firebase Motobike dengan studi kasus penyewaan motor. Di aplikasi ini atau di sistem yang akan kita buat, di sini ada dua pengguna. Yang pertama adalah CS, Customer Service, dan ada usernya itu sendiri atau customer-nya. Di bagian CS, dia yang akan uh, membalas kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari user. Nah, sedangkan dari user sendiri, dia adalah pelaku utama dari aplikasi ini, yang mana dia akan menjalankan semua fitur-fiturnya. Tapi kalau CS terbatas kepada chattingnya saja. Oke, di sini tampilan awalnya splash screen untuk CS dan splash screen untuk customer atau user. Oke, nah di sini kita akan mulai dari yang usernya dulu. Dari splash screen, explore now, kita akan membuka ke halaman sign up. Jadi harus daftar dulu, bla bla bla. Misalkan typing bla 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 untuk akun barunya didaftarkan. Nah, terus nanti kalau sudah daftar kita akan lakukan sign in. Misalkan di sini saya akan pakai yang sudah ada akunnya. Oke, kita coba sign in. Sukses. Dan langsung masuk ke halaman discover atau halaman home-nya. Di sini ada menu di bawahnya, ada browse order, kemudian ini adalah fitur tambahkan, kemudian ada chat dan setting. Untuk fitur tambahan ini atau yang bulat menu ini untuk pengembangannya nanti teman-teman terserah mau bikin kayak gimana. Untuk dari menunya yang jalan di sini itu adalah bagian browse dan juga setting dan chatnya. Kalau order ini kosong, jadi teman-teman nanti bisa tambahkan. Settingnya seperti ini. Untuk bagian setting di sini menunya sebatas UI yang fungsionalitasnya itu hanya bagian button logout saja. Kembali ke browse. Di bagian browse, di sini teman-teman akan menemukan daftar motor yang sedang sedia yang dapat disewakan dari fitur ataupun dari yang terbaru, yang baru rilis. Kayak gitu. Dan juga ada kategori-kategorinya. Kalau teman-teman klik salah satu yang ada di produk motor ini, misalkan yang Infielding Pro ini, akan membuka halaman detail. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada halaman informasinya terkait motor yang akan disewakan. Kemudian di sini di bawahnya ada dua button Book Now dan ada Send Message. Book Now ini kalau misalkan teman-teman ingin udah yakin nih, saya misalkan ingin nge-booking, tinggal klik Book Now. Nah, kemudian di sini ada inputan yang harus teman-teman isi, misalkan seperti namanya, kemudian tanggalnya di sini. Saya mau sewa dari tanggal 4 Mei sampai 8. Oke. Kemudian untuk agensinya, di sini pakai dummy data jadi nggak bisa dipilih. Untuk mempercantik saja sebagai tambahan, jadi tidak fungsionalitas. Untuk insurance di sini juga hanya sebagai pemilihan saja, jadi nggak dipakai benar-benar datanya. Langsung kita coba ke proses to check out untuk melakukan check out motor ini. Nah, di sini ada halaman detail untuk kayak invoice-nya gitu. Terus ada snippet dari informasi motornya. Di sini juga dummy data untuk payment method. Terus di sini ada balance-nya. Kalau misalkan nanti si balance-nya ini kurang, contoh saya akan edit dulu sebentar. Nah, di sini saya udah ganti balance-nya jadi 0. Kalau balance-nya 0, ketika kita melakukan check out now, akan muncul notif fail to check out your wallet has no enough balance moment. Jadi kalau misalkan nggak cukup uangnya, ya nggak bisa. Dan di sini disesuaikan dengan grand total ya. Kita coba ganti lagi, biar balance-nya cukup. Oke, sudah diganti sesuai yang sebelumnya. Jadi 9.500.000 dolar. Kemudian di sini berarti cukup ya karena grand totalnya 9
3, berarti di sini 95 cukup. Kalau kita lakukan check out now, kita akan lanjutkan ke proses untuk input PIN. Misalkan kita input PIN, bla bla bla, kayak gini bebas. Di sini nggak ada ketentuan kayak fungsionalitasnya, hanya sebatas dia nginputin sesuatu. Kemudian akan muncul langsung otomatis buttonnya kalau sudah terisi semua dari PIN inputnya. Baru kita lakukan pay now. Nah, maka proses untuk ngebookinnya berhasil. Di sini muncul success booking, have a great ride. Dan ini adalah motor yang kita pilih. Kalau misalkan motor yang dipilihnya yang lain, maka yang munculnya adalah motor yang lain. Menyesuaikan dengan eh, motor yang teman-teman pilih. Di sini fungsi booking order baik terus view my order sama aja, dia akan kembali ke halaman awal. Terus di sini akan muncul langsung tanda your booking and filling flow. Ini nama motor yang kita udah sewa sedang di jalan. Jadi sedang dikirim gitu ya. Dan ini juga proses bookingnya masih menggunakan dummy data dengan menggunakan bantuan state management untuk nge-handle datanya. Jadi kalau kita ubah-ubah halaman atau nge-refresh atau nge-restart halaman atau aplikasinya, dia akan direset menjadi kosong. Jadi tidak ada bookingnya lagi. Ya gitu. Tapi nanti teman-teman bisa kembangkan lagi, dia benar-benar menggunakan data real, data aslinya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba fitur yang chatting. Di sini saya menggunakan akun Dre yang sudah pernah melakukan chatting dengan customer service. Jadi ketika kita klik menu chat, di sini akan masuk ke halaman room chatnya dan akan ada conversation, ada percakapan antara saya dengan CS Motobike. Kayak gini. Dan ada snippet-snippet di sini informasi keterangan-keterangan. Ini ada kaitannya kalau misalkan teman-teman di sini ketika melakukan chatnya itu tidaklah dari menu chat, tapi dari halaman detail. Misalkan kayak gini. Saya ingin lihat purpley, kemudian saya ingin nanya di sini, send message. Nah, langsung akan dibuatkan atau dikirim snippetnya. Terus di sini ada keterangan ready, ini otomatis default. Jadi kalau teman-teman pengen tambahkan kata-kata, misalkan, Min, ini ada promosi tidak? Misalkan gitu ya, ini ada promosi tidak. Kayak gini. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja ketik selanjutnya. Karena memang sudah dijadikan defaultnya untuk snippet ini ketika di halaman detail ke halaman chatroomnya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ke bagian CS untuk melihat dari chat yang dikirim oleh user atau customer. Oke, di sini kita akan get start, kemudian loginkan dulu dengan akun dari CS. Sebagai tambahan informasi, jadi untuk autentikasi dari user, dia menggunakan Firebase Authentication. Tapi kalau untuk yang dari admin atau CS-nya, di sini tidak pakai autentikasi, kita pakai custom sendiri menggunakan File Store langsung. CS, Gmail. Kita coba sign in. Wah, sebagai informasi di sini saya pakai device yang terkunci untuk menampilkan secret typing. Jadi di sini nggak muncul. Kita akan lanjutkan langsung ke bagian sign in. Oke, sign in-nya berhasil masuk ke halaman list chattingnya. Nah, di sini muncul ya yang chat pertama dari Dre yang di sini. Min, ini ada promosi tidak? Nah, di sini terus teman perhatikan dengan chat yang kedua dari John Odo. Ada kata-kata yes sure bro. Di sini perbedaannya itu di bagian ketebalan atau font weight, tipografi fontnya. Ada yang bold dan ada juga yang tidak. Atau warna juga beda, di sini abu, di sini hitam. Itu karena di sini tanda bahwa ada chat yang baru. Nah, sekarang kalau teman-teman buka yang di sini, misalkan klik ke halaman detail, jadi kayak seolah-olah bahwa CS itu udah ngebaca. Nah, karena CS udah ngebaca ketika kita balik ke halaman list, nah akan berubah jadi kayak gini. Artinya chat tersebut sudah dibaca. Jadi tidak ada chat yang baru. Tapi kalau gini, misalkan teman-teman chatting lagi di sini, karena ini udah menerapkan yang real time,
Halo Min, misalkan kayak gini ya. Kirim. Oke, sudah terkirim. Nah, di sini langsung muncul halo Min dan warna hitam. Jadi ada artinya ada chat yang belum dibaca oleh CS. Kalau dibuka atau diklik, nah maka sudah terbaca. Kayak gini. Nah, sekarang kita coba balas dari CS-nya. Misalkan, iya dek. Nah, kayak gini misalkan ya. Kirim. Nah, di sini langsung muncul juga di customer-nya. Karena kan udah menerapkan real time chat-nya dari CS Motobike. Nah, terus untuk layout-nya di sini dibolak-balikan. Jadi kalau dari sisi customer atau user, chatnya sebelah kiri, terus CS Motobike-nya di sebelah kanan dan CS Motobike-nya sebelah kiri. Tapi kalau dari sisi CS atau sebagai admin atau operatornya gitu ya, nah chat dia sendiri ada di posisi kanan dan ini di posisi kiri. Kayak gitu. Termasuk dari stylingnya juga. Oke, jadi kayak gini mungkin untuk chat-chattingannya. Terus sebagai tambahan ya, kalau di bagian snippetnya di sini, kalau dari aplikasi yang user, ketika diklik, dia akan masuk ke halaman yang detail ini. Oke, masih loading. Seperti ini, setelah loading, muncul halaman detail dari motornya. Jadi kita kembali, dia akan ke chat. Untuk fitur yang lainnya, yang belum dijalankan, itu memang sengaja. Jadi ada batasan scoop-scoopnya di sini. Dan bedanya untuk yang menu CS aplikasi dan user aplikasi, logonya di bagian menu. Kayak gini. Tapi kalau user ada di bagian setting. Kayak itu mungkin dari demo aplikasi di kelas full stack Firebase Flutter atau Bike. Sampai ketemu di kelas.